Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, kelas 301, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing. Saya, Dedi Irawan, asal SMK Wahidiyah, Kecamatan Merbalu. Pada kesempatan ini, saya akan berperan sebagai observer. Saya, Sauki, asal SMP Negeri 1 Ambunten, Kecamatan Ambunten, akan berperan sebagai coach. Saya, Andi Wafa, asal SDN Sergang 2, Kecamatan Batu Putih, akan berperan sebagai coaching. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Silakan duduk. Iya, terima kasih dokter. Gimana Pak Soki kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Adi sendiri gimana? Ya, alhamdulillah Pak Soki. Apa nih rencananya yang bertemu dengan saya? Iya, kemarin Pak Soki berencana akan mengadakan kucing Iya betul. dengan Bapak Ali Wafus. Betul. Terus dalam kegiatan kucing yang akan dilakukan oleh Pak Soki, Iya. kira-kira apa yang sudah Pak Soki persiapkan? Dalam kucing nanti bersama dengan Pak Ali sebagai kucingnya, saya menyiapkan rubrik penilaian yang berdasarkan alur cerita. Iya. Alur cerita itu diantaranya memuat tentang tujuan dari kucing itu sendiri, sehingga saya nanti bisa tahu idealnya tujuan dari kucing itu apa. Yang kedua, alur identifikasi, sehingga melalui alur identifikasi ini saya bisa mengeksplor ide-ide yang akan bisa muncul dari pemikiran Pak Ali sendiri sebagai kucing, yang kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat dimana kondisi itu dialami oleh Pak Ali sebagai kucing. Dan yang ketiga, alur tahapan rencana aksi. Nah, di sini saya nanti akan mencoba mengembangkan ide-ide yang dimiliki oleh Pak Haji Ali itu sendiri sebagai kucing, serta solusi alternatif apa yang bisa memungkinkan dijadikan sebagai rencana yang lanjut. Dan yang terakhir, alur tahapan tanggung jawab. Nah, di sini saya akan mengajak Pak Ali sebagai kucing untuk membuat komitmen atas hasil yang direncanakan itu sendiri, kemudian untuk menentukan seperti apa langkah berikutnya. Iya. Jadi Pak Soki ini akan mempersiapkan rubrik penilaian berdasarkan anak cerita. Iya betul Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Terus dari kegiatan kucing yang akan dilaksanakan Pak Soki, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang akan Pak Soki lakukan? Iya. Saya akan menerapkan kompetensi pada presensi atau pandangan umum. Selain itu juga memberikan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya. Jadi ada 3 kompetensi kucing ya Pak Soki. Iya. Terus seperti ini Pak Soki, dari 3 kompetensi kucing yang Pak Soki sampaikan, Pak Soki itu secara spesifik mana yang akan lebih dikembangkan dalam kegiatan kucing yang akan
Tapi dalam hal ini saya lebih menekankan kepada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Karena dengan mendengarkan aktif, saya akan bisa membantu Uci untuk mengeksplor idenya dan kemudian bisa memunculkan solusi-solusinya sendiri. Namun demikian juga tidak akan meninggalkan kompetensi yang lain seperti kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Pak Sofi. Iya. Dari kompetensi yang lebih ditekankan oleh Pak Sofi ya, yaitu kehadiran penuh. Terus indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Sofi inginkan. Kira-kira apa Pak Sofi? Jadi begini, karena pada kompetensi yang saya tekankan adalah kompetensi mendengarkan aktif, tentunya saya tidak akan meninggalkan konsep mendengarkan dengan rasa. Nah, ini penting ya. Mendengarkan dengan rasa ya. Mendengarkan dengan rasa itu artinya saya perlu menerima dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Uci nanti. Iya. Yang kedua, saya perlu mengapresiasi, memberikan respon yang baik atas ide-ide dan rencana-rencana yang dijalankan. Berikutnya, saya pun perlu merangkum dan memastikan pemahaman yang sama antara saya dengan Uci. Dan yang terakhir, kemudian saya ikuti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan kucing ini Pak Dedi, satu, saya ingin menggali kekuatan yang dimiliki oleh Pak Ali sebagai kucing. Karena saya yakin di balik itu, di balik semua pasti ada kekuatan. Yang kedua, saya akan melakukan upaya-upaya solusi inovatif kepada kucing yang diambil dari kucing itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjadikan kucing bisa membuat solusi dari berbagai masalah yang dihadapinya. Luar biasa sekali ya apa yang sudah direncanakan oleh Pak Sofi berkaitan dengan kegiatan kucing ini ya Pak Sofi ya. Mulai dari persiapan yang sudah akan dilakukan, terus kompetensi kucing yang akan dicapai, terus penerapan kompetensi kucing yang akan dilakukan juga beserta indikator ketercapaian tujuan dari kegiatan kucing ini. Sangat luar biasa sekali ya Pak Sofi ya. Yang mudah-mudahan apa yang Pak Sofi harapkan ingin dicapai mudah-mudahan tercapai ya Pak Sofi ya. Dilanjutkan. Tidak lupa juga nanti setelah Pak Sofi melakukan praktek kucing ya, saya akan mendatangi Pak Sofi kembali. Siap Pak Dedi. Akan menanyakan kembali bagaimana hasilnya. Ya, siap Pak Dedi ya. Ya mungkin seperti itu dulu ya Pak Sofi ya. Terima kasih atas kunjungannya ya Pak Dedi. Ya Pak Sofi ya. Mari Pak Sofi. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan duduk Pak Ali. Terima kasih Pak Sofi. Alhamdulillah. Akhirnya bertemu juga Pak Sofi. Iya. Gimana keadaannya Pak Ali? Ya alhamdulillah Pak Sofi. Saya kan sudah lama ingin bertemu Pak Sofi, ingin berkonsultasi, ingin membicarakan masalah saya. Dan saya juga berharap suasana karena di siang ini bisa mencerahkan pemikiran saya juga ketika bertemu bertemu Pak Sofi. Tadi memang saya coba buka HP, ternyata ada chat dari Pak Ali. Benar. Ingin ketemuan katanya. Benar. Di sini ya. Oh, Pak Ali mau ngomongin apa sih sebenarnya? Begini Pak Sofi, tahun lalu saya masih menjadi wali kelas 1 dan ini pasti banyak yang sudah paham. Kalau kelas 1 itu anak-anaknya relatif nurut, taat, tidak banyak bicara, karena guru itu menjadi orang yang benar-benar digugu dan ditiru. Tapi mulai tahun ini saya dipindah ke kelas 4 karena guru atau wali kelas di kelas 4 itu pensiun.
Jadi ceritanya Pak Ali sebelumnya di kelas bawah, pindah ke kelas atas ya. Iya. Dan ternyata Mas Oki, saya menghadapi persoalan yang berbeda dengan murid. Kalau tadi saya sampaikan murid di kelas 1 itu nurut, ternyata tidak juga di kelas 4. Berbeda ya? Iya benar. Di kelas 4 ternyata anak itu lebih aktif. Malah saat ini persoalan yang saya hadapi ada 4 anak yang hiperaktif. Gitu. Hiperaktifnya gimana ya? Ini artinya anak tersebut sebenarnya secara IQ itu lumayan. Ketika pembelajaran mereka cukup nangkap. Tapi ketika ada ujian bersama, misalnya ada banyak kelompok dan sebagainya, dan ketika mereka itu mengerjakan tugas lebih awal, mereka mengganggu teman yang lain. Kemudian ketika mereka itu tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai mood, dan tidak suka terhadap tugas yang saya berikan, mereka biasanya mengganggu temannya yang lain, sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi tidak kondusif. Nah, dari keadaan seperti itu, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh Pak Ali dari hasil percakapan kita nanti ini? Wah, mungkin ini bukan harapan saya saja ya, tapi harapan semua guru. Saya berharap sebenarnya guru di kelas saya, murid di kelas saya itu bisa sama, bisa berlangsung dengan baik. Anak yang 4 itu sama dengan yang lain. Mereka tidak mengganggu temannya. Pendek kata mereka mempunyai etika yang baik kepada guru maupun kepada temannya gitu. Ya. Jadi keinginan Pak Ali adalah satu, anak itu bisa beretika baik ya, dan kemudian perilaku anak dalam belajar itu wajar seperti yang lain. Dari keadaan itu Pak Ali, kalau dibuatkan skala akan antara 1 yang tidak baik misalkan, dan hingga 10 yang paling baik, posisi Bapak sekarang ini ada di angka berapa? Iya, terima kasih Pak. Kalau saya mencoba mengkonversi diri, merefleksi diri, Iya. saat ini saya berada di posisi 5. ya, posisi 5. Mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, saya ini melihat anak itu memang nakal, memang hiperaktif, suka mengganggu temannya. Tapi di sisi lain, IQ-nya itu lumayan Pak, bagus. Nah, makanya saya mengatakan ada di angka 5. Tentu di angka 5 itu ada alasannya kan? Ya. Apa kira-kira hambatan yang dialami oleh Pak Ali sehingga keadaan itu ada di posisi 5? Nah, makanya dalam hal ini pertama saya konsultasi dengan Bapak. Iya. Yang kedua, saya tentu saja ingin mengeksplor diri. Kira-kira apa ini yang menjadi penyebab? Dan sementara kalau saya lihat memang anak-anak ini pasti ada alasan tertentu, di antaranya mungkin kekompakan di antara mereka atau yang lain. Yang jelas ini pasti akan ada jawabannya. Oh, gitu ya. Nah, tapi optimisme Pak Ali untuk mencapai tujuan itu kan masih ada. Sangat. Kira-kira apa kekuatan yang dimiliki oleh Pak Ali untuk bisa mewujudkan keinginan itu? Ya. Pertama, Bapak, saya berada di lingkungan sekolah yang baik. Oh gitu. Kemudian saya juga sangat paham bahwa lingkungan sekolah itu juga baik, ya mempengaruhi, dan alhamdulillah juga baik. Kemudian saya juga mempunyai kekuatan bahwa guru-guru di sekolah saya kompak, termasuk kepala sekolah yang sering mensupport seluruh kegiatan sekolah. Ya, demikian. Jadi kalau demikian, tentu Pak Ali memiliki rencana-rencana ke depannya. Ya. Bagaimana cara mewujudkan keinginan itu. Namun sebelum ke rencana itu, ada tidak ide lain yang bisa mendukung kekuatan Pak Ali?
Ya. Selain lingkungan yang baik yang mendukung, lingkungan yang baik untuk mendukung, kemudian kekuatan guru dan dukungan kepala sekolah, ada tidak kira-kira ide lain yang bisa menambah kekuatan Pak Andi dalam lingkungan itu? Ya, terima kasih Pak. Sepertinya saya harus ada optimalisasi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan berasal dari siswa. Ya. Sementara apapun yang dihasilkan harus atau merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Iya. Sehingga saya yakin kalau misalnya ini dipraktekkan setiap hari, artinya dengan cara dibacakan setiap hari, paling tidak saya menganalogi seperti ilmunya air dengan batu. Oh gitu. Ya, iya. Jadi kalau air itu satu kali kena batu, itu tidak akan bisa langsung berubah. Tapi ketika setiap saat itu berulang kali, maka saya yakin watak mereka juga akan berubah sebagaimana ilmunya batu. Biasa ini. Ya, iya. Ini kekuatan yang luar biasa Ya. pada diri Pak Andi. Ya. Nah, kira-kira nih rencana ke depan untuk mewujudkan tujuan itu apa yang akan Pak Andi lakukan? Di samping optimalisasi keyakinan kelas, saya akan meminta kepada guru agama untuk memberikan advies, memberikan nasihat kepada anak-anak tersebut dan semua siswa yang lain betapa pentingnya akhlak, betapa pentingnya di atas ilmu pengetahuan. Kemudian juga Pak, saya akan meminta kepada seluruh pembina upacara setiap desain, karena di sekolah saya itu giliran. Jadi mereka menyediakan nilai-nilai moral. Betapa pentingnya berkolaborasi, betapa pentingnya menghormati orang tua dan guru. Demikian. Ya. Jadi kalau saya coba inventarisir nih, Ya. rencana Pak Andi ini ada 3. Ya. Satu, optimalisasi keyakinan kelas yang dibacakan oleh guru, setiap guru yang ada di dalam kelas yang mengajarkan. Baik, murid, Pak, saya giliran. Iya, disampaikan oleh murid. Dan kemudian yang kedua, meminta guru agama untuk memberikan advice betapa pentingnya nilai-nilai agama dan moral. Ya. Dan kemudian meminta kepada semua guru kemudian untuk memaksimalisasi arti pentingnya moral dalam kehidupan sehari-hari anak. Ya. Nah, dari 3 rencana itu Pak Ali, kira-kira Pak Ali bisa menjadikan prioritas yang mana? Ya, Pak, terima kasih. Mungkin yang akan menjadi prioritas bagi saya adalah optimalisasi keyakinan kelas. Oh, gitu. Karena pertama, karena ini berhubungan langsung dengan anak, dan saya bisa memantau anak di dalam kelas. Sementara hal-hal yang selain itu seperti meminta kepada guru agama untuk memberikan nasihat, advice, ini kan sudah faktor eksternal. Mereka yang mengerjakan. Saya selalu menerima hasil. Kemudian seperti waktu pembinaan di waktu upacara itu kan bukan saya juga. Bisa saja saya kan, tapi saya kan secara bergiliran. Iya. Artinya banyak orang lain yang mengerjakan. Artinya tidak selamanya Pak Ali yang Ya, ya. tapi kalau optimalisasi keyakinan kelas, ini kan saya langsung berhadapan dengan anak, sehingga saya langsung bisa melihat bagaimana tingkat perkembangan anak itu dalam keseharian. Iya, benar. Nah, dari prioritas itu, adakah daya dukung lain yang memungkinkan lebih menambah support terhadap rencana Pak Ali yang telah diprioritaskan itu? Mungkin ini sama dengan yang tadi Bapak, tapi saya mencoba untuk mengeksplor penuh optimalisasi saja. Iya. Bahwa saya berada di lingkungan sekolah yang baik. Kemudian mungkin yang akan sebagai tambahan dari yang tadi, saya akan mengadakan kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah, iya, sebagai tambahan tadi. Saya akan menanyakan bagaimana latar belakang anak itu, kemudian bagaimana apa hobinya, kemudian apa yang mereka kerjakan ketika siang malam. Minimal ini akan menjadi
bagaimana keseharian tersebut sehingga saya bisa mampu untuk membuat atau melihat cara bagaimana untuk menangani anak-anak tersebut. Iya, iya. Jadi ukurannya lebih pas ya. Ya, Bagus sekali ini. Nah, baik Pak Ali. Dari prioritas yang akan diambil itu atau dilaksanakan, kira-kira Pak Ali butuh berapa lama nih untuk mewujudkan tujuan itu? Saya meyakini Pak, Ya. dengan percakapan yang luar biasa ini saya meyakini bahwa dalam jangka waktu setengah bulan ini akan terlaksana dengan Oh, gitu. Iya. Iya, iya. Iya. Bagus sekali nih. Optimismenya semakin nampak. Iya, Karena punya semangat. semangat. Iya, semangat. Iya. Karena waktu setengah bulan itu bukan waktu yang lama loh Pak. Iya. Ya, buat saya itu waktu yang pendek untuk ukuran memperbaiki moral atau karakter anak. Iya. Benar. Tapi saya optimis juga. Iya. Saya akan bisa melakukan itu. Nah, saya ingin tahu nih, Ya. ukuran keberhasilan apa yang dapat diambil oleh Pak Ali atas rencana prioritas itu sendiri dalam rentang waktu setengah bulan ini? Ukurannya apa? Ya, terima kasih Bapak. Iya, iya. Pertama, saya akan membuat semacam rubrik. Oh gitu. Instrumen. Nanti akan kami solusikan kepada anak-anak. Dan saya bisa melihat Untuk memudahkan langkah-langkah Iya. ya. Saya bisa melihat bagaimana atau tingkat etika mereka dengan adanya instrumen tersebut. Iya, iya. Kemudian saya juga akan mengunjungi kembali kepada orang tuanya. Bagaimana perkembangan anak itu di rumah. Demikian. Begitu ya. Nah, kemudian tentunya untuk mewujudkan ini semua Pak Ali punya komitmen nih. Ya. Komitmen. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan dijalankan? Ya. Pertama, komitmen saya adalah semangat. Semangat, Wah, bagus sekali ini. Yang kedua, daya lingkungan yang mendukung. Daya lingkungan yang mendukung. Dan yang ketiga, ternyata setelah melalui percakapan ini, Ya. ternyata saya paham bahwa saya ternyata tidak sendirian. Justru ternyata Bapak bisa mengeksplor saya, bisa mengeluarkan ide-ide yang selama ini terpendam dalam diri saya, yang selama ini justru tidak pernah terpikirkan oleh saya sendiri. Jadi artinya lebih plong ya. Ya, betul. Ya. Dan dari itu kemudian rencana sudah bisa dibangun. Ya. Dan insya Allah akan bisa dilakukan atau dijalankan. Semangat. Ya, luar biasa nih Pak Ali. Nah, kemudian adakah cara atau rekan atau yang lain yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen agar keinginan Bapak ini bisa tercapai? Pasti Pak. Iya. Itu pasti. Mengapa? Karena faktor dukung support dari kepala sekolah. Ini sangat kami butuhkan. Kemudian kolaborasi kami sebagai teman sejawat, bagaimana membuat amal kepada anak, menuntut anak dengan baik, ini sangat saya harapkan. Karena tidak mungkin Pak, saya bergerak sendirian dalam hal ini. Kemudian saya juga meminta kekuatan itu timbul dari orang tua. Karena di sekolah ini hanya berapa jam Pak? Iya. Sementara Waktu lebih banyak di rumah. waktu lebih banyak di orang tua, sehingga saya harus lebih banyak berkolaborasi dengan orang tua. Nah ini yang menjadi kepala saya. Jadi daya dukungnya ada 3 dia. Ya. Yang pertama Kepala sekolah, dukungan dari kepala sekolah. ya, betul. Yang kedua dukungan kolaborasi dengan rekan sejawat. Benar Pak. Dan yang ketiga koordinasi dan kerjasama dengan orang tua siswa. Benar. Mengingat anak lebih banyak di rumah Ya. mereka masing-masing ketika di sekolah. Tapi perlu sinergitas Benar. kan. Nah, kemudian kan ini waktu kita tidak banyak. Ya. Banyak ngobrol dari tadi ini sudah banyak yang Bapak dapatkan kan ya. Justru Pak, saya justru senang. Iya. Ya. Nah, jadi perasaan Bapak saat ini bagaimana setelah percakapan ini? Senang, bahagia, tercerahkan. Mengapa? Tadi kami sudah menyampaikan, saya menyampaikan bahwa selama ini saya ini bingung. Ini anak mau diapakan?
saya sudah bisa menafis diri, Bapak sudah menggali apa yang ada dalam diri saya bisa mengeksplor diri sehingga timbul ide-ide yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Luar biasa sekali ya Pak. Luar biasa. Jadi bagaimana nih tindak lanjut dari rencana Bapak ke depan? Ya, saya pasti ingin bertemu Bapak lagi. Oh gitu. Jadi tadi Bapak sudah mengestimasi waktunya setengah bulan ya. Bisa saya tunggu ya kabarnya setengah bulan. Karena dari setengah bulan ke depan ini tentu Bapak Ali akan melakukan banyak hal untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tadi. Jadi saya tunggu setengah bulan lagi kita bertemu lagi Pak Ali ya. Saya ingin dengar kabar baiknya loh. Saya akan belajar bekerja dengan maksimal karena saya ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Pertemuan kita mudah-mudahan banyak membawa manfaat Sangat baik kepada saya juga kepada Pak Ali yang akan menjalankan rencananya. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Terima Pak kasih. Ali. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan mulus. Terima kasih juga waktunya kepada saya. Semoga apa yang telah Bapak berikan kepada saya bisa memberikan nilai terbaik kepada keluarga bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih sudah berkunjung kepada saya Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati di jalan Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Kita ketemu lagi ya. Silakan dulu Pak Dedi. Ya, Mas Abi. Ya, alhamdulillah cuacanya cukup cerah juga ya Pak Sofi. Iya, alhamdulillah sudah cerah hari ini. Iya. Seperti ini Pak Sofi. Tadi saya sedikit banyak sudah mengikuti kegiatan kucing yang dilakukan oleh Pak Sofi dengan kucing Pak Sofi, yaitu Pak Ali Rufaya. Selamat Pak Sofi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selesai melaksanakan kegiatan kucing dan berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, terus seperti ini Pak Sofi, dari kegiatan kucing yang dilakukan oleh Pak Sofi, pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa Pak Sofi? Jadi kegiatan kucing yang saya lakukan antara saya sebagai coach dengan Pak Ali sebagai kucing, alhamdulillah saya sudah bisa menggali dan mengeksplor ide-ide segar yang ada di Pak Ali sebagai kucing, dan kemudian ide-ide itu saya bisa dijadikan sebagai solusi oleh Pak Ali sendiri dari masalah yang beliau hadapi. Jadi kucingnya Pak Sofi yaitu Pak Ali sudah berhasil ya, berhasil menciptakan solusinya sendiri. Iya, betul. Dari masalahnya ya. Iya, luar biasa sekali Pak Sofi. Terus bisa disampaikan secara singkat Pak Sofi tentang hasil penyampaian yang dilakukan dalam kegiatan kucing ini? Ya begini, saya akan menerapkan alur cerita, mulai dari bertanya tujuan Pak Ali sebagai kunci dalam percakapan kucing kami, dan kemudian mengidentifikasi apa ide-ide yang bisa dieksplor dari Pak Ali sendiri, dan kemudian dari itu pada tahapan ketiga saya menerapkan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Ali serta memastikan komitmen dari rencana aksi itu sendiri dalam bentuk tanggung jawab, sehingga ide rencana prioritas itu dapat terlaksana secara dinamis dan berkesinambungan, terus tidak berhenti sampai hanya ditekan saja. Iya, luar biasa sekali ya. Berarti tujuan dari kegiatan kucing yang dilakukan oleh Pak Sofi dengan Pak Ali sudah tercapai, sudah berjalan dengan lancar ya Pak Sofi ya. Alhamdulillah, saya ucapkan luar biasa sekali Pak Sofi ya. Terus seperti ini Pak Sofi, tentunya setelah melakukan kegiatan kucing ini ada bentuk tindak lanjut ya Pak Sofi. Iya, betul. Dan saya sudah merencanakan pertemuan berikutnya dengan Pak Ali tadi sebagai tindak lanjut. Kemudian
saya ingin mengembangkan kompetensi inti yang saya terapkan tadi. Selain pada mendengarkan hadis, Iya. saya ingin nantinya pada tindak lanjutnya akan menerapkan selain itu. Tindak lanjut apa kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan di proses coaching selanjutnya? Iya. Di proses coaching selanjutnya dari waktu yang telah kami sepakati, saya akan menerapkan kompetensi Kristen atau kehadiran penuh, sehingga bukan hanya fisik saja yang hadir, tapi semangat serta psikis antara saya sebagai coach dengan Pak Ali sebagai coaching itu menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Dan selain itu kompetensi inti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dengan tidak meninggalkan kompetensi inti yang lain, yaitu mendengarkan aktif. Jadi ada beberapa kompetensi yang lebih ditekankan lagi Ya, untuk kegiatan coaching selanjutnya ya Pak Sauki ya. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Pak Sauki bersama coachingnya, dan juga proses coaching ini, kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Iya. Luar biasa sekali. Selamat Pak Sauki ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Mungkin di sini dulu ya Pak Sauki. Iya. Ya. Iya. Mari saya lanjut dulu ya Pak Iya, Sauki ya. silakan.